I love the house you with the Lambo. Hit the strip club, we be letting fans go. Everybody hate you, we just call them fans though. In love with the money, I ain't never letting go. And like it hard, baby, baby. I just love the mall, I'm getting flawed with my baby, yeah. And like it robbed with my baby, baby. I be in the kitchen, cooking pop with my baby, yeah. And like it robbed with my baby. I just love the mall, I'm getting flawed with my baby, yeah. And like it robbed with my baby. I be in the kitchen, cooking pop with my baby. I never slow on my track quick. Cause all we know is biz, I just might snatch a Ferrari. If I'm a fool and lamb, I just might snatch a ridiculous. Drop a couple on the way. She ain't willing for nothing because I got her everything is fixed. So up on the band, though, remind me where I can go. Really pick up the stand, though, kind of hell in a band. Well, I fuck in your band, though, baby. Rock on the 50,000, can't hold a stand, though, it's the trigger for my pocket, for luck. And like it hard, baby, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak positif dari olahraga bagi tubuh manusia. Yang pertama, otot-otot bertambah menjadi lebih besar, lebih kuat, tidak mudah lelah, dan memiliki daya ledak yang cukup besar, sehingga seseorang yang ingin melakukan gerakan olahraga dapat melaksanakannya dalam waktu yang lama dan pada jarak yang cukup jauh. Yang kedua, tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan yang cukup berat, sehingga perubahan ini dapat mencegah terjadinya resiko cedera. Yang ketiga, sistem saraf juga mengalami perubahan. Tubuh dengan mudah melakukan gerakan yang sangat halus maupun sangat sulit. Yang keempat, sistem hormonal juga berubah, termasuk otot-otot menjadi lebih menonjol, bebas lemak, sehingga perubahan ini dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Olahraga juga dapat memberikan manfaat seperti menurunkan berat badan, menjaga dan membentuk postur tubuh, serta yang sangat penting adalah memberikan dan menjaga kesehatan tubuh manusia. Dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia. Yang pertama, olahraga yang sering dilakukan berulang-ulang untuk jangka panjang dapat menyebabkan overuse injury. Yang kedua, rambut bisa menipis akibat terjadinya peningkatan hormon androgen. Yang ketiga, kulit juga berubah, misalnya menjadi lebih kasar dan menebal pada posisi yang sering digesekkan seperti telapak kaki. Yang keempat, cedera bersifat destruktif riskan terjadi pada olahraga beban. Yang kelima, jantung yang membesar dapat membuat posisinya di rongga dada menjadi terpuntir. Kondisi ini tidak baik bagi aliran tubuh, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang keenam, olahraga yang melampaui batas justru menghasilkan radikal ini, lebih kurang sama dengan efek merokok. Yang ketujuh, jika kecanduan olahraga itu terus berlanjut dalam waktu panjang, konsekuensinya olahraga harus terus dilakukan dalam versi yang sama. Itulah beberapa dampak negatif olahraga bagi tubuh manusia. Sekian dan terima kasih. 5 jenis olahraga yang cocok untuk remaja agar tetap bugar. Olahraga dapat meningkatkan fokus, membuat tubuh berenergi, membantu berat badan yang sehat dan mencegah penyakit di kemudian hari. Remaja khususnya harus sering melakukan olahraga karena bisa meningkatkan rasa percaya diri, koordinasi, dan meningkatkan kebugaran secara keseluruhan. Adapun olahraga yang cocok untuk remaja antara lain bersepeda, berenang, lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Saputra. Saya akan menjelaskan pengertian dari cedera. Cedera adalah kelainan yang terjadi pada tubuh
yang dapat menimbulkan rasa nyeri, panas, merah, dan bengkak, sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik pada otot, persendian, tulang yang diakibatkan oleh aktivitas yang berlebihan dan kecelakaan. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, di sini saya akan menyebutkan macam-macam cedera yang sering terjadi pada saat kita berolahraga. Yang pertama, cedera otot pergelangan kaki. Yang kedua, cedera tulang kering. Yang ketiga, nyeri pinggang. Yang keempat, cedera bahu. Yang kelima, cedera lutut. Yang keenam, kram otot. Yang ketujuh, cedera siku. Yang kedelapan, cedera Achilles tendon. 9, cedera hamstring. Dan yang terakhir, geger otak. Ya, itulah macam-macam cedera yang dapat terjadi pada saat kita berolahraga. Oleh karena itu, kita dalam berolahraga harus berhati-hati dan harus teliti. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mata uang, kecanduan olahraga itu memiliki dua sisi positif dan negatif. Menjadi positif karena bisa membawa perubahan bagi tubuh untuk mampu melakukan program latihan yang telah direncanakan. Misalnya, otot-otot menjadi bertambah besar, kuat, tak mudah lelah, memiliki daya ledak yang lebih besar, sehingga pada akhirnya seseorang mampu berlari lebih lama atau lebih jauh. Ia pun mampu mengangkat beban lebih berat atau memukul lebih keras dan melompat lebih tinggi. Hal ini sangat dibutuhkan agar program latihan yang progresif dapat terus dilakukan. Tulang mengalami perubahan untuk mampu menahan beban latihan lebih besar. Perubahan ini penting untuk mencegah terjadinya cedera. Pada sistem kardiovaskuler, membuat jantung membesar, denyutnya bertambah efisien, pembuluh darah juga menjadi lebih lebar sehingga lebih siap menampung aliran darah lebih banyak dan menunjang nutrisi untuk kerja organ tubuh selama berolahraga. Perubahan juga terjadi pada sistem syaraf, sehingga tubuh mampu melakukan gerakan yang lebih halus dan lebih sulit. Sistem hormonal yang berubah juga membuat otot lebih menonjol, bebas lemak dan pada akhirnya meningkatkan metabolisme tubuh. Dampak negatif cedera antara lain yang pertama, secara umum beberapa gejala di bawah ini bisa muncul akibat cedera saraf tulang belakang. Yang pertama, mati rasa atau kesemutan. Kemudian yang kedua, kesulitan mengontrol buang air besar dan buang air kecil. Yang ketiga, kesulitan berjalan. Yang keempat, hilangnya kemampuan menggerakkan kaki atau lengan atau bisa disebut dengan lumpuh. Kemudian yang kelima, sakit kepala. Yang keenam, pingsan atau tidak sadarkan diri. Yang ketujuh, gejala-gejala syok. Yang kedelapan, posisi kepala yang tidak wajar. Yang sembilan, nyeri, kekakuan atau tekanan leher, punggung, dan anggota gerak tubuh. Gejala yang muncul akibat cedera saraf tulang belakang bergantung pada lokasi saraf tulang belakang mana yang terkena. Mungkin sekian dampak negatif dari cedera. Penyebab terjadinya cedera. Yang pertama, kelelahan. Otot yang lelah merupakan penyebab umum tarikan pada otot saat merasa lelah, apalagi berlatih secara terus-menerus. Hal ini sangat penting untuk mencegah tarikan otot yang menyakitkan. Yang kedua, pemanasan yang tidak memandai. Kram dan tarikan otot sering kali terjadi akibat membiarkan otot-otot terlebih dahulu lentur. Pemanasan berguna untuk mengalirkan darah dan oksigen ke berbagai otot, memungkinkan sistem tersebut bekerja lebih efisien. Yang ketiga, pengguna teknik atau postur yang salah. Pengguna teknik atau postur yang salah, nyeri leher, kram, dan tarikan otot dapat terjadi melakukan teknik yang salah, seperti menggerakkan kepala dengan tiba-tiba kamu melihat bola atau lawan. Dalam olahraga ini dapat menyebabkan cedera parah.
Yang keempat, terkena benturan adalah benturan keras, merupakan penyebab lain di balik cedera seperti iritasi, pemukusan otot atau perdagangan tendon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis cedera di dalam olahraga. Yang pertama yaitu cedera otot pergelangan kaki. Cedera ini biasanya disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat atau pita jaringan yang menghubungkan satu tulang dengan tulang lainnya, tendon atau jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang atau otot. Yang kedua yaitu cedera tulang kering. Cedera ini terjadi karena peradangan pada otot. Cedera tulang kering itu terjadi pada saat berlari atau melompat. Yang ketiga, cedera nyeri pinggang yang disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Yang keempat, cedera bahu. Bahu adalah bagian yang rawan cedera apabila melakukan olahraga seperti berenang, push up, bulu tangkis, atau bisbol, di mana sendi bahu menjadi tumpuan pergerakan lengan. Yang kelima yaitu kram otot. Kram otot bisa terjadi di bagian tubuh manapun, tetapi biasanya saat berolahraga kram akan muncul pada kaki. Yang keenam, cedera pada lutut. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur, atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Yang ketujuh yaitu cedera siku. Cedera siku ini terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Yang kedelapan yaitu cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis. Olahraga seperti sepak bola, basket, voli, dan lari untuk meningkatkan risiko Anda yang mengalami Achilles tendinitis. Yang kesembilan yaitu cedera hamstring. Hamstring adalah tempat otot yang berjajar sepanjang paha belakang. Jenis cedera olahraga ini biasanya melukai siapapun dan bisa terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Yang terakhir yaitu geger otak. Geger otak itu memang sering terjadi dan menjadi salah satu cedera yang banyak ditangani di instalasi gawat darurat di seluruh dunia. Geger otak biasanya terjadi karena benturan pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak. Itu aja jenis-jenis cedera dalam olahraga. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. I wish I found some better sounds no one's ever heard. I wish I had a better voice that sang some better words. I wish I found some chords in an order that is new. I wish I didn't have to rhyme every time I sang. I was told when I get older all my fears would shrink, but now I'm insecure and I care what people think. My name's blurry.